Selamat pagi semuanya. Nama saya Gesti Mimi. Saya ingin mempresentasikan tugas 3, yaitu strategi pembelajaran di SD, yaitu tentang teori Gestalt. Baiklah, yang pertama, pengantaran teori Gestalt. Teori Gestalt adalah pendekatan psikologis yang menekankan bahwa manusia melihat pola atau keseluruhan yang terorganisir, bukan sekedar kumpulan bagian-bagian kecil. Teori ini muncul di Jerman pada awal abad ke-20 dan berpengaruh besar dalam psikologi presentasi. Baiklah. Yang kedua ada beberapa tokoh, yaitu tokoh utama yaitu Maxi Ward. Yang kedua, Willing Cloher. Yang ketiga Kurt Konvika. Mereka adalah pelapor teori Gestalt yang meneliti cara manusia memahami pola struktur visual. Baiklah, adapun prinsip-prinsip teori Gestalt. Yang pertama, pendekatan proksimal. Objek yang berdekatan dianggap satu kelompok. Yang kedua, kesamaan similitude. Elemen yang mirip dianggap sebagai bagian dari kelompok yang sama. Yang ketiga, prinsip-prinsip teori Gestalt yang ketiga yaitu penutupan, closure. Otak melengkapi bagian yang hilang agar tampak utuh. Yang keempat, kesinambungan, cognitive. Prestasi mengikuti pola atau garis yang berkelanjutan. Baiklah, adapun prinsip-prinsip teori Gestalt yang ketiga. Fitur dan latar. Objek utama dipisahkan dari latar belakang. Simetri, bentuk sistematis lebih mudah dikenal sebagai satu persatuan harmonis. Penerapan teori Gestalt. Teori Gestalt diterapkan dalam berbagai bidang. Desain grafis menciptakan kompetisi visual menarik. Psikologi presentasi, memahami cara manusia mengenal pola arsitektur dan seni. Menata ruang kesinambungan visual. Membentuk pengguna mengenali elemen penting dalam desain digital. Baiklah, adapun penerapan teori Gestalt. Teori Gestalt diterapkan dalam berbagai bidang. Desain grafis menciptakan kompetensi visual menarik. Psikologi presentasi, memahami cara manusia mengenal pola. Arsitektur dan seni, menata ruang dan kesinambungan visual. Membentuk pengguna mengenalkan elemen penting dalam desain digital. Di zaman sekarang nih, digital juga penting untuk kita semua. Seperti kita mengenal HP. Kesimpulan dari teori Gestalt. Teori Gestalt menerapkan bahwa persepsi manusia bersifat holistik, melihat keseluruhan daripada bagian terpisah. Pemahaman ini penting dalam psikologi
desain, dan komunikasi visual. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil belajar. Hasil belajar dalam perancangan materi. Ringkasan ekstimitis dan konvisual dari jurnal eksekutif menunjukkan beberapa efek utama ketika prinsip utama teori Gestalt diterapkan pada materi pembelajaran, memudahkan proses visual dan kognitif. Materi yang terorganisir menurut prinsip Gestalt mengurangi kebingungan persepsi sehingga siswa dapat menangkap struktur inti lebih cepat. Ini mendukung pemahaman konsep hasil kognitif, meningkatkan retentif dan transferan. Ketika konten disajikan sebagai keseluruhan bermakna, bukan fotogramen acak, transfer ke situasi baru cenderung lebih baik. Landasan teori dan studi aplikasi, mengurangi beban kognitif visual, menerapkan Gestalt yang baik, membantu pengelola ekstimitis Clover sehingga kepastian working memory dilepaskan untuk memproses konsep inti jembatan antara Gestalt dan teori konflik dan lainnya. Jadi di sini saya menerapkan materi ini bisa diterapkan untuk kita sehari-hari seperti itu. Adapun tentuan hasil belajar. Hasil belajar yang ingin saya tampilkan, hasil yang ingin kognitif atau efektif psikomotorik. Siswa dapat menganalisis struktur teks argumen. Seperti mereka bisa memahami teks yang sudah diberikan tentang teori ini. Jadi, kenapa saya memilih teori Gestalt dari jurnal Cognita Psychomotor and Teori Gestalt 1922, karya klasik pengenalan Gestalt dan aplikasinya pada presensinya. Karena baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya pilih. Jurnal artikel Clover 1922 tentang Clover adalah salah satu tokoh utama psikologis Gestalt bersama Kloner dan Whitmer. Artikel tahun 1922 ini merupakan karya klasik yang mengenal prinsip-prinsip dasar Gestalt kepada dunia bahasa Inggris. Latar belakang: pada awal abad ke-20, psikologis didominasi oleh pendekatan struktumen yang melihat pengalaman perseptual sebagai gabungan elemen-elemen kecil sensasi. Kovalka
menolak hal ini yang menegaskan bahwa prinsip tidak dapat dijelaskan hanya melalui bagian-bagiannya, karena manusia cenderung melihat pola secara keseluruhan. Sudah, terima kasih.